Baik, kalau begitu kita mulai kegiatan kita pada sore hari, menjelang sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. hormati warahmatullahi. Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10, yang kami hormati Bapak Sekretaris LDIK di Wilayah 10, yang sangat kami muliakan Ibu Dr. Inwiani Astuti, narasumber kita dari Kemendikbud yang home base-nya ada di UGM ya Ibu ya. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami untuk yang kesekian kalinya. Kami dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sangat berterima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada kami. Nah, ke depan kami mohon bimbingan untuk anak-anak kami yang sudah hadir. Ada 100 lebih ya partisipan kita. Nah, barangkali nanti seharusnya memang Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang akan memberikan pembukaan ini, serta memberikan materi beliau 1 jam terkait dengan kebijakan program PKM kita. Namun karena beliau saat ini masih ada keperluan kepentingan kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, maka oleh sebab itu kami sebagai Kabak Akademik dan Kemahasiswaan membuka secara resmi kegiatan ini dengan mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah serta bermanfaat untuk kita semua ya adik-adik ya. Dan kemudian puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi sehat, bisa berkumpul meskipun tidak bertatap muka langsung, namun kita melalui virtual, tidak mengurangi rasa dan hikmatnya kegiatan ini, sehingga nanti semua peserta dapat bimbingan dari narasumber kita, Ibu Inwiani Astuti. Berikut juga ke depan juga ada beberapa narasumber nanti yang barangkali ada yang sudah bergabung dengan kita di sini, Ibu Ari Pristiana, kemudian Barni Hartesi. Jadi ke depan ada beberapa narasumber yang akan membantu adik-adik semua dalam membangun proposal yang bagus sehingga bisa didanai oleh kementerian. Begitu ya Ibu ya. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita niatkan bersama-sama kegiatan ini sukses sehingga anak-anak Ibu semua bisa sukses mendapatkan hibah proposal berikutnya. Kepada Ibu Inwiati Astuti kami persilakan untuk 3 jam ke depan dan kemudian nanti baru terakhir Pak Kepala Lembaga yang akan mengisi 1 jam terakhir di sesi pertama hari pertama ini. Baik, kepada Ibu Doktor kami persilakan untuk membimbing anak-anak kami Ibu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu telah diundang di LLDQ untuk 10 wilayah 10. Terima kasih. Jadi ini tadi saya sudah keliling Indonesia Ibu. Tadi pagi di Jogja, terus agak siang ke Manado, terus kemudian balik ke Jogja, terus sekarang saya ada di Alhamdulillah ya. Terus setelah ini saya harus ke Jakarta untuk memimpin rapat di Belmawah. Semoga Ibu sehat ya. Ya, hanya duduk Ibu, jadinya tambah duduk. Iya. Semoga Ibu sehat terus. Amin. Oke, terima kasih. Jadi ini saya buka dulu, ya saya buka. Nanti saya share PPT PowerPoint saya. Iya, silakan Bu. Selamat datang anak-anakku semua, ya, yang seger-seger masih ini. Ada satu yang pakai lipstik itu Ibu. Di saya sudah Pak Cik. Baik, semuanya anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Ini Ari juga masih anakku ya. Sudah. Assalamualaikum. Ya, baik. Di sini Ibu akan memberikan tentang makna dari PKM itu apa, kemudian rencana dari Belmawa untuk 2021. Ya. Jadi insya Allah PKM ini masih ada di 2021, dananya diadakan ya, dialokasikan
dananya menurut Belmawa, dan ini kami sedang proses untuk yang PKM 2020 ya. Yang 2021 ini baru kami rancang ya. Tapi ini inti atau maksud atau roh dari PKM itu tetap tidak berubah ya. Nanti Bu Ari bisa Bu Ari dengan teman-teman bisa menjelaskan apa itu. Tapi Ibu ingin memberikan rohnya, pentingnya bagi kalian, pentingnya bagi perguruan tinggi, pentingnya bagi dosen, pentingnya bagi pengelola perguruan tinggi. Nah, baik Ibu share di sini. Nanti tolong yang masing-masing PKM Bu Ari ya, Ibu lebih secara garis besar ya. Baik. Bentar. Ibu share yang ini. Saya belum jadi mengeser ya. Nanti tak sharekan ke yang Sudah oke, Bu. sudah ya? Baik. Ya. Terima kasih. Di sini seperti yang lalu, tapi ada saya tambahi sedikit karena kemudian saya memahami pertemuan yang diadakan oleh LLD di wilayah 10 ini apa ya. Jadi sekarang lebih mengundang ke mahasiswa terutama untuk persiapan penyusunan proposal PKM tahun 2021. Jadi di sini ada beberapa hal yang saya tambahi di sini. Jadi judulnya ini adalah peran kemahasiswaan perguruan tinggi yang mendampingi dalam pendampingan mahasiswa di kegiatan PKM. Ini khusus saya kegiatan PKM. Mengapa? Karena Direktorat Belmawa itu banyak sekali kegiatannya, termasuk juga banyak ya, ada olimpiade, ada macam hal. Tapi di sini Ibu khusus membidangi yang PKM dan kebetulan tahun ini Ibu diminta untuk menjadi leader untuk PKM 2020 kali ini. Baik. Ya, ini adalah sebelumnya. Ya, sebelumnya nggak usah saja. Baik, ini adalah peta dari Ristek Dikti saya ambil tahun lalu. Itu perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ya. Kemungkinan untuk hari ini itu sudah bertambah, tapi ini saya ambil dari tahun lalu. Ya. Jadi perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu cukup lumayan banyak. Yang negeri yang tercatat yang tahun berapa ini saya ambil tahun lalu ya, masih tulisannya masih Ristek Dikti itu perguruan tinggi negeri 122 dan perguruan tinggi swasta itu ada 3.154. Apabila kita membayangkan setiap perguruan tinggi itu dengan mahasiswa, jumlah mahasiswanya rata-rata lah, katakanlah rata-rata itu adalah 5.000 ya, yang paling sedikit itu. Tapi kalau untuk yang perguruan tinggi besar tentunya puluhan ribu ya, karena ini tadi pagi ada pembukaan PPSMB ya, UGM itu kami menerima sekitar 9.068 mahasiswa baru, ya, yaitu belum mahasiswa yang sudah lama dan yang S2 dan S3 cukup banyak. Ya. Nah, cukup untuk apa perguruan tinggi ini? Ya. Jadi adik-adik mahasiswa, tahu nggak? Tahu tidak kalian? Kuliah itu untuk apa? Gitu ya? Oke, disuruh orang tua, gitu kan? Untuk supaya tidak menganggur karena setelah SMA mau apa? Oke, banyak sekali alasan-alasan untuk ke sana.
Nah, tetapi setelah kalian masuk di perguruan tinggi, tentunya harusnya kalian belajar dan melatih diri, ya kan? Kan sayang nih, ya. Apa itu namanya? Kalian sudah mendaftar, ya. Apapun itu perguruan tingginya, itu kan persaingannya tidak mudah. Tidak semua anak-anak Indonesia, teman-temanmu yang punya kesempatan kuliah di perguruan tinggi. Ya, tidak semua. Nah, inilah apa itu namanya pentingnya kita masuk perguruan tinggi. Kita isi dengan apa di perguruan tinggi itu? Ya. Agak. Nah, jadi setelah masuk di perguruan tinggi, ya, kalian akan menjadi lulusan suatu perguruan tinggi. Nah, lulusan perguruan tinggi ini tentunya sekarang apalagi yang dinilai oleh BANPT itu kan, itu adalah outcome-nya, mutu lulusannya. Nah, sekarang kalau adik-adik sudah masuk perguruan tinggi, terus kemudian orang bilang zaman dulu ya, sebelum, kalau sekarang ya di rumah saja gitu kan, karena daring gitu. Tapi dulu ada istilah kupu-kupu, gitu. Kuliah pulang. Itu kelihatannya belum cukup. Adik-adik hanya mendengarkan academic knowledge saja dirasa belum cukup. Mengapa belum cukup? Karena kalau misalnya kalian lihat orang tua, lihat kakak ya misalnya, atau melihat dosen misalnya, itu tidak cukup hanya academic knowledge saja. Kalau kita lihat dosen kita, beliau bisa memberikan kuliah, beliau bisa memberikan ilmu-ilmu yang beliau alami saat belajar. Beliau juga mengajarkan kita bagaimana berkomunikasi. Nah, disinilah mumpung kalian itu menjadi mahasiswa, ya, belajarlah apa yang harus dipelajari di sini. Tidak saja academic knowledge, tapi juga skill of thinking, juga management skill, kemudian juga communication skill. Itu harus dilatih. Mengapa? Karena kita tidak bisa hidup hanya academic knowledge saja, hanya ilmu saja yang ada di pikiran kita. Sekarang persaingan sangat ketat. Ya, persaingan sangat ketat. Siapa tidak bisa bersaing, ya, itu tidak akan dia maju. Walaupun misalnya dia hanya sebagai pegawai, saya bilang hanya sebagai pegawai itu karena dia hanya mengandalkan tuannya, mengandalkan pemberi pekerjaan. Nah, bagaimana dengan yang pencipta pekerjaan? Nah, itulah sebetulnya kalian ya adik-adik ini dididik juga ya untuk menjadi, selain menjadi pegawai juga pencipta pekerjaan. Tetapi kalau hanya academic knowledge saja yang didapat atau yang dicari, ya, tidak didapat. Karena saudara harus mencarinya sendiri. Kalian tidak cukup untuk itu. Harus ada skill of thinking-nya, manajemen skill itu. Nah, di sini ini sesuai dengan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mas Menteri. Kalian bebas belajar, merdeka, kalian boleh belajar apapun. Kalau misalnya hanya academic knowledge, silahkan gitu. Tapi mungkin nggak dapat apa-apa, gitu ya. Nah, ini hal-hal ini itu dia ada di dalam PKM. Oke, lanjut kita ya ke yang slide satunya.
Oh, ini macet slide. Ini sudah. Jadi kemampuan lulusan itu bagaimana kecepatan menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi. Jadi kalau misalnya ada persoalan tidak, ini gimana ya, waduh kok sulit sekali, tidak. Tapi apa yang harus, solusi apa yang harus diambil. Kemudian pemikiran dan perilaku. Ya. Perilakunya kreatif. Kreatif itu apa? Unik dan bermanfaat. Kalau misalnya unik tapi tidak bermanfaat, itu bukan kreatif. Yang kreatif adalah unik tapi bermanfaat. Itu ya. Bermanfaat dalam artian positif dan konstruktif, ya, dapat diwujudkan itu. Mengapa hal ini harus mahasiswa lakukan atau harus supaya menjadi lulusan tadi, menjadi lulusan yang betul-betul bisa diandalkan di perubahan global. Ini kondisinya sekarang yang ada di dunia. Tidak bisa kita hanya diam-diam. Coba kalau kita lihat contoh-contoh orang-orang yang sukses misalnya. Kita lihat saja mereka. Mereka tidak hanya duduk di perguruan tinggi terus diam, tidak. Mereka kreatif, mereka menciptakan, mereka mewujudkan untuk apa? Bersaing di perubahan global. Itulah. Jadi, diulang lagi. Pertama kalian sudah masuk perguruan tinggi. Sekarang menjadi seorang mahasiswa. Siswa yang maha tinggi. Ya. Maha itu di atas. Tidak lagi siswa, tapi mahasiswa. Apa itu artinya? Seorang mahasiswa. Kalau siswa TK itu dia harus disuapin, SD dia harus diajari baca ABCD, kemudian SMP ditunjukkan pelajarannya, SMA mulai dilepas. Mahasiswa dan tidak siswa lagi. Kalian harus kreatif, ya. Kalian harus mencari apa yang kalian inginkan untuk diketahui, ya. Itu. Nah, mungkin dosen kalian ya mulai sekarang ya, misalnya di fakultas di tempat ibu bekerja. Itu perkuliahan itu tinggal 40%. 60% lainnya itu mereka belajar sendiri. Mereka berdiskusi, mereka mencari sendiri apa yang akan mereka lakukan. Ya. Itulah yang terjadi. Ya. Dan itulah yang dianut oleh dunia. Jadi merdeka belajar itu memang betul-betul mempersilahkan anak-anakku, para mahasiswa, untuk mencari apa yang diinginkan. Ya. Tentunya dengan bimbingan dosen. Ya, kita tahu bahwa beliau-beliau lebih dulu membaca, lebih dulu melewati, ya kan? Pengalaman-pengalaman yang sudah ada, pengalaman-pengalaman dosen itu perlu kita jadikan acuan, ya. Tidak harus sama, tapi sebagai acuan supaya seandainya ada pernah kegagalan di seseorang, kita tidak mengalami kegagalan yang sama. Gitu ya. Baik, lanjut. Nah, di sini kita mulai menjurus ke orang yang disebut sesuai dengan pertemuan kita adalah PKM. Jadi kognitif ada, terus kemudian afektif, perasaan juga ada di sini. Psikomotorik, keterampilan ada di sini. Pikiran itu ya, pikiran atau kognitif ini suatu imajinasi, persepsi, nalar ada di sini. Kemudian perasaan, seseorang harus punya perasaan, afektifnya juga harus diasah. Ya. Apa di sini? Ada estetika, harmonisasi, ya. Di sini diasah. Kemudian juga apa? Psikomotorik, ya. Keterampilannya. Kalau kita cuma kognitifnya saja, tanpa ada afektif dan psikomotorik, mungkin kita akan menjadi robot.
ya. Robot yang bisa diambil baterainya, ya. Hebat-hebat toh, tapi diambil sumber energinya, kemudian berhenti. Kemudian dipasang lagi, dia tidak punya perasaan. Kalian pernah melihat kan film-film tentang robot? Ya. Terus kemudian ada pemikiran manusia bahwa robotnya lama-lama dia belajar karena dia diberi program untuk belajar. Dia belajar perasaan dari manusia. Dia lebih berperasaan daripada manusia. Keterampilannya jelas bisa dibuat bakat. Nah, ketiga hal ini menjelma terintegratif menjadi yang namanya kreativitas. Kreativitas itu ada kognitif, ada perasaan, dan ada psikomotorik, ya. Dan dia akan menjadi terintegratif menjadi kreativitas. Nah, inilah kuncinya. Kunci dari program kreatif mahasiswa itu adalah kreativitas. Di sini tadi sudah disebutkan di depan bahwa itu kreatif itu adalah yang unik dan bermanfaat. Ya. Itu. Nah, disinilah marwahnya atau soul-nya, ya, atau nyawanya. Suatu program yang kreatif untuk mahasiswa. Untuk apa nih programnya? Untuk melatih kalian sebagai lulusan atau outcome yang lebih tidak hanya knowledge saja. Dengan cara bagaimana? Cara kalian bebas belajar. Belajar merdeka. Apapun, silahkan. Kalian sudah enak. Maksudnya anak-anak mahasiswa itu ibu katakan mengapa sudah enak. Sudah dibolehkan, mau belajar apa saja silahkan. Fasilitas ada semua. Zaman dulu kalau kita ibu orang tua ya, maksudnya usia tua. Selalu kalau di belakang kami mencari buku, saja sulitnya minta ampun. Buku misalnya waktu itu adalah buku Atlas Anatomi misalnya. Ibu dari kedokteran. Tahun berapa itu? Tahun 76 dulu ibu menjadi mahasiswa tingkat 1. Ya. Di situ buku itu saja mungkin se-Indonesia terbatas jumlahnya. Di perguruan tingginya ibu mungkin hanya dosennya dan 1 di perpustakaan. Kami tidak boleh meminjam di perpustakaan karena hanya 1. Bagaimana caranya? Ya. Ada yang pintar gambar sama dia. Terus kemudian difotokopi, tidak boleh difotokopi, tidak boleh dibawa pulang. Baik, di perpustakaan ada fotokopi 1. Belum ada HP, ya, bisa moto gitu. Belum ada. Jadi kami belajar apa yang ada. Di sini kalau kalian ya, seperti atlas yang ibu katakan tadi ya, atlas yang anatomi, itu e-booknya saja ada. Kalau punya uang sendiri bisa beli. Ya. Tapi kalau tidak di perpustakaan ada semuanya. Tinggal download. Nah, inilah. Karena kalian sudah punya fasilitas yang ada, tinggal nih mengikuti program kreativitas mahasiswa ini. Mengapa? Kalian sekalian belajar. Ya. Di sini hal tadi, 4 tadi, itu semuanya ada. Kalian bisa belajar ilmunya ada di situ. Kalian bisa belajar untuk memanage skill juga bisa. Komunikasi juga ada di situ. Semuanya ada di situ. Ya, itu yang PKM. Nah, sekarang tujuan PKM. Ini ada di buku pedoman tahun PKM tahun 2020. Tujuan PKM itu apa? Kalian harus tahu nih. Ya. Mengapa? Sehingga begini, kalau kalian tahu, harapan kami yang membuat itu, kalian tidak lagi terpaksa karena tahu tujuannya. Ya. Lalu ibu kalau melihat apa-apa cari dulu tujuannya apa. Kalau tujuannya tidak sesuai dengan ibu misalnya, oh ya sudah, tidak usah. Nah, di sini tujuan PKM itu adalah memandu mahasiswa menjadi pribadi yang seperti apa, yang tahu aturan.
taat aturan. Loh, kok tahu aturan, taat aturan itu? Apa itu maksudnya? Gitu kan pasti tanya. Begini, di seluruh tatanan kehidupan, baik itu di manusia, di hewan, ataupun di tanaman, ya, itu pasti ada aturan-aturan main di situ. Nah, di sini di PKM ini memberikan pembelajaran bagi mahasiswa menjadi pribadi yang taat aturan, yang tahu aturan. Terus kemudian apa? Kreatif dan inovatif. Ya, tadi disebutkan oleh Bapak Presiden ya waktu membuka PPSMB-nya UGM. Nah, pidatonya beliau tadi. Kreatif, mahasiswa itu kreatif dan inovatif. Itu adalah PKM. Saya bilangnya dari rumah ya karena saya mendengarkan secara daring gitu kan. Kemudian objektif dan kooperatif dalam membangun kebineka tunggal ikaan intelektual. Nanti bisa dijelaskan oleh Bu Ari sama Mas siapa tadi ya yang akan menjelaskan tahu aturan, taat aturan, apa yang dari mana kalian mengambilnya dari PKM itu. Contohnya yang mudah adalah di buku pedoman itu dikatakan misalnya halamannya tidak boleh lebih dari 10 halaman. Itu aturan mainnya. Nah, aturan-aturan main inilah yang harus ditaati. Mengapa ditaati? Karena dia sangat menentukan proposal yang diajukan diterima atau tidak. Ini suatu hal yang sederhana, tapi untuk melatih anak-anakku mahasiswa. Kalau kita sudah paham, oh aturannya seperti ini, kita ikuti aturan. Ya. Oh ya, dia mintanya ini. Baik, ikuti aturan itu. Ya. Ini akan baru membuka pintu. Oke, masuk. Ya. Masuk, karena sudah sesuai dengan aturan. Nah, kalau dia tidak taat aturan, buka pintunya saja tidak bisa. Karena apa contohnya misalnya? Pintunya itu dia dikunci, kuncinya pakai kunci gembok dulu gitu kan. Tapi lupa nggak bawa kunci gemboknya karena dia bawanya malah peso gitu kan. Sulit sekali, malah rusak dia. Nggak bisa dia masuk. Itu ya. Aturannya dia buka dulu tuh pintunya. Makanya dibaca aturan-aturan yang ada di buku pedoman. Buku pedomannya yang mana? Buku pedoman PKM yang paling baru. Ya, yang paling baru. Catatan lagi yang paling baru. Ya. Sayangnya yang tahun 2021 ini belum keluar. Ya. Masih kita nunggu dulu. Ya. Tapi itulah. Kemudian baru masuk nih. Apa yang masuk di situ? Ada unsur kreatif dan inovatifnya. Setelah taat aturan, yang diinginkan adalah, yang dinilai adalah kreatif dan inovatifnya. Kalau dia kreatif, tadi ya, unik bermanfaat tadi. Itu, aduh, bagus ini. Kemudian ada inovatifnya, bagus nih. Yang diperlukan ini oleh negara kita, kreatif dan inovatif. Baru dinilai tinggi. Kemudian juga objektif, kooperatif tidak. Dia mengada-ngada tidak tulisannya itu, proposalnya. Objektif. Baik, nilainya tinggi. Ya. Jadi ini tujuannya itu adalah semua untuk melatih, memandu mahasiswa menjadi pribadi yang betul-betul bisa membangun kebinekaan intelektual. Ya. Karena anak-anakku semua adalah mahasiswa. Ya. Mahasiswa. Itu harus dipisah. Ya. Karena dia bukan siswa lagi, tapi sudah maha. Nah, sekarang jenis-jenis PKM. PKM 5 bidang dan PKM KT, AI, GFK dan GT dan GFK. Yang 5 bidang ini itu nanti akan buku pedomannya berubah. Sedikit berubah.
Hanya konsepnya, intinya itu tidak berubah. Ya. Kalau yang KT, GFK itu sama, KT sama. Hanya GFK itu yang sedikit akan berubah tapi sama. Ya. Berubah hanya ada beberapa redaksinya yang berubah. Ya, sudah selesai kami susun. Nah, sekarang bagaimana yang tahun 2020 ini, gitu kan? Buku pedomannya kalau adik-adik baca itu buku dari buku 1 sampai buku 9, gitu kan. Saat dulu yang pernah mengajukan proposal itu menggunakan buku pedoman PKM 2020 buku 1 sampai buku 9. Tahu-tahu sudah diajukan ya, sudah diajukan waktu itu bulan Desember. Tahu-tahu ada pandemi. Pandemi COVID-19. Bagaimana ini? Apa yang bisa dilakukan oleh Belmawa waktu itu? Kebetulan juga Belmawanya jadi direktorat, tidak lagi jadi dirjen. Dirjennya sekarang Dikti, kementeriannya Kemendikbud. Agak sedikit, bagaimana ini? Tapi karena PKM itu dianggap penting, ya, karena tadi, rohnya tadi ya, kalau saya bilang selalu marwah PKM itu sangat kuat, karena apa? Karena untuk mengajak anak-anakku semua menjadi manusia seutuhnya. Sehingga, masih ada dana, tidak terlalu banyak, ya, Belmawa katakan. Tapi harus menggunakan era adaptasi kebiasaan baru. Ya, ini yang penting. Kegiatan kemahasiswaan ini penting difasilitasi. Ya, walaupun masanya adalah era pandemi COVID-19. Ya, dan ini tapi bagaimana ini? Karena sudah tidak bisa lagi kita kerjakan protokol-protokol kesehatan, harus ditegakkan. Oleh karena itu, kami membuat khusus untuk PKM 2020. Saya katakan khusus untuk PKM 2020. Karena apa? Yang 2021 mungkin berubah lagi. Tidak seperti ini. Ya. Harapannya, vaksin sudah bisa disebarkan ke seluruh Indonesia. Bisa, insya Allah lah ya, si COVID-nya ini mulai terbiasa. Mulai kita menjadi biasa dengan COVID. Ya, kita hidup dengan COVID. Gitu kan? Tentunya dengan era adaptasi kebiasaan baru. Contohnya adalah pakai masker. Bukan kebiasaan baru. Bagi kita. Ya, kalau kalian baca misalnya di Jepang tidak. Mereka batuk saja mereka pakai masker gitu kan. Jadi sudah biasa sekarang mereka pakai masker. Ya, di kita disuruh-suruh. Ya. Wah, yang kalau tempat di Jogja ini di Malioboro banyak sekali itu orang duduk-duduk tidak pakai masker mereka. Dipikirnya wah tahan terhadap virus gitu kan. Ya, padahal dia virusnya sama dengan virus influenza tapi lebih infeksius. Ya kan kalau orang influenza itu kalian alami kan, adik-adik mahasiswa, kalau di dekat kalian ada teman yang flu misalnya, terus kemudian dia batuk atau dia dia batuk misalnya, terus ada ininya dropletnya yang nangkep, terus besoknya kan kita sakit gitu kan. Ya sama. Cuman permasalahannya kalau yang flu itu dia tidak usah diobati sembuh. Ini COVID ini virusnya lebih sadis gitu. Ya. Oleh karena itu, baik tadi strategi baru dalam penyelenggaraan PKM itu di era adaptasi kebiasaan baru. Kemungkinan nanti 2020 akan sedikit kami gabung dengan era adaptasi kebiasaan baru. Ya. Mungkin ya ada sebagian yang di lab bisa misalnya yang jualnya secara online ya, tapi belum kami susun ya, masih draft. Draftnya saja belum 100% jadi ya. Tapi nanti kalian bisa nunggu ya. Insya Allah mungkin
November Desember, tapi sedikit mundur ya untuk mengajukan proposalnya. Nah, ini strategi pencapaian PKM, pendanaan PKM. Nah, ini ya di era ini yang sekarang ya, Ibu cerita yang sekarang. Ini ada 65.000 proposal, lebih dari 1.000 perguruan tinggi se-Indonesia yang mengirimkan. Tapi ada COVID ini, kemudian dibuat strategi baru. Nah, buku pedoman PKM 2020 ini memang kita perlu strategi baru. Ya. Jadi ini dalam proses penyusunannya. Nah, yang untuk 2020 ini, yang PKM 5 bidang, itu kami buat transformasi, ada adendumnya. Kemudian sedikit yang beda, itu adalah timnasnya, itu bukan lagi Belmawa yang menyelenggarakan, tapi PPN, Pusat Prestasi Nasional. Ya. Jadi beda yang ngurusi. Nah, sekarang peran kemahasiswaan dan perguruan tinggi. Jadi harus ada suatu sinergi antara mahasiswa, pimpinan perguruan tinggi, dan juga dosen pendamping atau dosen pembina. Ini harus, kalau ingin sukses ya, kalau mahasiswa kita untuk dosen ya, juga untuk LLDT, kalau kita menginginkan mahasiswa itu atau kita menginginkan lulusan kita itu, outcome kita itu sangat paham 4 hal yang di atas tadi. Mahasiswa kita tidak hanya kognitif ya, tapi juga melatih mereka ya, walaupun mereka zaman sekarang sudah sangat maju ya dibandingkan yang dulu gitu. Tapi perlu kita latih mereka. Dengan PKM ini, kalau saya bilang penjual jamu PKM ya, mungkin ya karena Ibu sudah berapa tahun tadi kalau dihitung ya, sudah lama sekali. Terus kemudian di nasional, ya awal di UGM, di nasional itu mulai tahun 2001 atau 2000 berapa ya, sudah cukup lama. Ya, sudah sampai tidak bosan karena sudah sehari-hari bicara saja tentang kemahasiswaan, terutama PKM gitu kan. Sekarang yang harus diciptakan di perguruan tinggi, mudah-mudahan juga ada yang hadir di sini, perguruan tinggi atau teman-teman mahasiswa yang sekarang menjadi pengurus kemahasiswaan. Ciptakanlah perguruan tinggimu itu suatu atmosfer akademik yang menyenangkan. Ciptakan hal itu. Mungkin katakanlah begini, tempat saya kecil perguruan tingginya, tempat saya dosennya tidak pernah datang, tidak pernah ngurusin mahasiswa. Kita ciptakan, ya, tidak mudah, ya. Pengalaman kami dulu, ya, pengalaman Ibu di UGM itu ya, tapi ya kami sudah sejak tahun dulu ya, sejak LKTM sama LKIP ya. Itu untuk menciptakan atmosfer akademik, ya. Itu tahun berapa itu Ibu dulu membuat atmosfer akademik di UGM. Untuk menyadarkan si dosennya ini, itu tidak gampang. Dosen dan mahasiswa, dua-dua. Ya. Tapi diciptakan ini, bagaimana cara menciptakannya? Banyak hal yang bisa diikuti, nanti di belakang ada. Supaya apa? Mahasiswa itu masuk ke dalam perguruan tinggi dan dosen masuk lagi dalam perguruan tinggi. Sudah ada atmosfer akademik yang terbangun di situ. Ya. Bagaimana caranya? Khusus untuk PKM. Caranya pertama pendekatan ke dosen pendamping. Mungkin ini bisa dilakukan oleh pengurus perguruan tinggi atau mungkin juga LLDT ya mungkin. Ya. Itu misalnya menerapkan sistem insentif untuk dosen. Tidak usah banyak-banyak. Kalau di kami itu ada yang namanya indeks IPK.
indeks apa kuwi jenenge kinerja dosen. Ya. Itu. Nah ini masuk di situ. Dosen bisa mendampingi mahasiswa, tapi syaratnya dia harus masuk PIMNAS. Itu harganya sama ya, dengan satu publikasi. Tapi bukan untuk naik pangkat loh ya, untuk insentif. Insentifnya juga tidak terlalu banyak, tapi insentif yang dosen bisa terima setiap bulannya, mungkin setiap bulannya hanya tambah 300.000 atau berapa gitu kan. Tapi itu syaratnya, salah satu syaratnya, kedudukannya sama dengan publikasi. Mulai banyak, publikasi terlalu sulit. Apalagi publikasi yang key, ya, yang terindeks gitu, ya, gitu. Atau kemudian mewajibkan prodi atau laboratorium untuk apa? Untuk semacam key performance index untuk setiap prodi. Itu juga berhasil. Kemudian PKM dikaitkan dengan kinerja dosen. Setiap dosen diwajibkan mengenakan PKM dalam kaitannya dengan mata kuliah yang diambil. Sehingga mahasiswa itu tidak mencari-cari dan kemudian dia langsung dapat gitu. Karena apa? Karena ada hidden kurikulum di situ. Ada kurikulumnya mata kuliah, kurikulum tersembunyi. Ya, misalnya buatlah proposal PKM untuk syarat kamu lulus di kewirausahaan misalnya. Itu contoh-contoh. Baik. Sekarang pendekatan ke mahasiswa. Perguruan tinggi mengenakan PKM ke mahasiswa baru. Ya. Seperti LLDikti siang hari ini beberapa hari itu juga mengajak mahasiswa ayo ikut ya. Apa itu PKM? Bagaimana cara menyusun proposalnya? Apa yang harus diperhatikan? Ya. Atau kemudian juga memasukkan ke dalam kegiatan BEM. Ya. Ada itu, perguruan tinggi yang besar ya. Itu semuanya sudah masuk ke BEM. Ya. Yang kecil juga sudah ya, kalau saya memberikan itu sudah yang ngurusi itu adalah BEM. Dan perguruan tinggi menerapkan sistem insentif untuk mahasiswa sebuah keberhasilan PKM. Tidak usah besar ya insentif, cukup saja. Ya. Biasanya ada yang waktu nyusun proposal itu diberi dana 50.000 atau 100.000. Kalau sekarang, kalau dulu untuk diskusi, ya, untuk fotokopi dulu. Sekarang bisa diberikan kuota untuk berdiskusi, misalnya seperti itu. Tidak usah terlalu banyak. Ya. Dan mewajibkan kepada semua mahasiswa penerima beasiswa untuk menulis proposal. Ini kami lakukan untuk yang bidik misi, lumayan juga, karena kan banyak sekali jumlahnya. Tidak harus semuanya goal sampai ke PIMNAS. Tapi belajarlah, adik-adik belajar menulis proposal seperti apa. Karena dalam kehidupan nanti, apakah swasta ataukah negeri ataukah apapun pekerjaan itu, ya, tidak harus dosen, dia orang selalu membuat proposal. Proposal, ditanya apa rencanamu, ya. Memang nama kerennya proposal gitu kan. Sebetulnya itu adalah rencana apa yang dilakukan untuk masa yang depan. Apa yang akan kamu lakukan apabila kamu tak beri dana. Ya. Seperti misalnya pinjam untuk usaha, itu pun membuat suatu rencana ke depannya. Nah, kemudian bisa pendekatannya lewat kurikulum pembelajaran. Yang mengaitkan dengan PKM, misalnya PKMT, TKC, bisa sedikit disinggungkan dengan tugas akhir mahasiswa. PKMK bisa kita singgungkan sedikit dengan kewirausahaan. PKMM bisa kita singgungkan sedikit dengan kuliah kerja nyata. Banyak sekali yang bisa kita sangkutkan dengan PKM. Ya. Tentunya ini adalah untuk suksesnya dan anak-anak mahasiswa bisa mengenal PKM lebih jauh. Nah, ini peran institusi perguruan tinggi.
Ini mengupayakan, kalau sudah didanai, mengupayakan adanya pinjaman dana kepada tim PKM yang dibiayai. Karena dana itu pasti turun. Ya, inilah. Ini yang salah satu juga yang menyebabkan mahasiswa itu mau ikut. Memang dana PKM itu sangat kecil dibandingkan dengan misalnya dana penelitian, ikut penelitian dosen. Itu bisa lebih besar dan kemudian tidak dituntut apa-apa. Kalau ini PKM ini sungguh-sungguh belajarnya itu belajar sedikit demi sedikit. Ya, itu. Itu yang terjadi. Kemudian untuk dosen pendamping, ya, peran dosen pendamping di PKM ini apa? Banyak sekali perannya, ya, dosen pendamping ataupun dosen pembina. Ini mendampingi mengarahkan mahasiswa agar PKM-nya sesuai dengan yang tertulis di proposal. Kemudian membantu mahasiswa agar mendapatkan akses pemakaian fasilitas di perguruan tinggi, ya. Banyak sekali memberikan motivasi, memantau hasil. Ya. Ini betul-betul pekerjaan yang mulia, menjadikan si anak didik kita, ya, mahasiswa itu menjadi manusia seutuhnya yang dia siap menghadapi persaingan global yang sangat berat. Itu tidak di bangku kuliah saja. Membimbing itu betul-betul atau mendampingi itu betul-betul mendampingi, menunjukkan yang itu A, yang ini salah. Tentunya memang karena mahal, ya, mahasiswa tidak disuapin seperti anak TK, tapi mereka mencari kemudian kita arahkan. Oh, ini salah. Oh, ini betul. Kamu terus saja lewat jalan ini. Kalau saya selalu mengatakan bahwa si dosen ini itu membumikan apapun cita-cita anak-anak kita yang kita suruh untuk membuat sesuatu yang di luar batas. Nah, nanti kita yang membuat, dosennya itu. Oh, ini belum bisa, ini saja. Coba terus. Kalau misalnya bisa, teruskan. Begitu. Cari kepustakaannya lagi. Ya, hal-hal seperti itu yang peran dosen pendamping dan nah itulah dosen, saya bilang. Ya, itulah dosen. Dosen tidak hanya sekedar memberikan kuliah, mendampingi praktikum, tidak sama sekali. Berat dosen itu. Dosen itu dititip ini oleh orang tuanya. Memang kita mengajari mahasiswa, gitu kan. Ya. Nah, kalau mahasiswa yang kita ajari, tentunya dia lebih ke diskusi, lebih mereka mencari sendiri. Ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah ini tidak usah. Nah, ini yang terakhir. Jadi tadi, ya, setelah menciptakan, Ibu sebut kampus PKM. Perguruan tinggi yang tadi sudah diisi dengan hal-hal yang bagaimana pendekatan pada perguruan tingginya, bagaimana pada dosen dan mahasiswanya, sehingga atmosfer akademiknya terbentuk nih di perguruan tinggi. Sehingga saat mahasiswa dan dosen pendamping itu masuk ke rumahnya ini, rumahnya itu. Ini sudah terbiasa orang mengatakan PKM, program kreativitas mahasiswa. Ini karya mahasiswa, ya, di situ. Karya mahasiswa itu kadang-kadang tidak terduga. Ide-idenya itu melambung tinggi, ya. Jadi kalian mahasiswa itu terserah saja kalian mau punya ide apa gitu. Ya. Tentunya berdasar kalian baca dulu, ya, baca terus kalian susun, ya, terus kalian berdiskusi dengan dosen gitu. Akan dihasilkanlah karya-karya yang sangat luar biasa nanti dari mahasiswa itu. Ya. Saya kira demikian. Hanya sedikit saya tambahkan di sini. Tapi mungkin di sini dulu, ya, karena nanti yang tambahanku itu adalah sedikit saja tentang buku pedoman itu
akan diubah ya pedoman PKM 2020 menjadi 2021. Tapi yang ini, nah ya, yang tahun ini yang PKMT dan KC itu mengalami transformasi, sementara yang AI, GT, GFK apabila LLDikti akan menyiapkan itu lebih ditekankan ke yang 3 ini. Karena yang 5 ini itu nanti buku pedomannya banyak berubah ya. Yang di sini yang tidak berubah ya, yang di ini. Tapi mungkin yang luaran sama yang yang jumlah dana itu masih kami diskusikan dengan Belmawa. Ya. Tapi ininya inti kegiatannya itu dan isinya dan maksud tujuan masing-masing PKM itu sama. PKMP itu apa, PKMK apa, M apa, T apa, KC apa sama. Tapi yang 3 bawah ini sudah bisa dimulai. Kalau misalnya ingin memulai penyusunan proposal ya, atau penyusunan penulisan, karena 3 di bawah ini itu tanpa pengajuan dana, ya, hanya insentif ya untuk AI, GT dan GFK. Yang GT, GFK itu nanti akan masuk ke PIMNAS, akan dipilih untuk diajukan atau diusulkan ya. Diusulkan oleh kami Belmawa untuk ke PIMNAS. Kalau AI hanya di penulisan saja. Hanya nanti yang AI ada sedikit perubahan, ya, sudah kami susun, itu lebih ke jurnal yang dibuat oleh Belmawa. Nah, jadi nanti formatnya akan sedikit beda, tapi intinya sama. Ya, intinya sama. Saya kira demikian Ibu. Moderator. Jadi sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan, tanya jawab ya, yang yang bisa kita diskusikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ibu sudah. Ininya nanti PPT-nya akan segera saya kirim langsung supaya nanti bisa diskusikan ke mahasiswa. Ya. Iya Ibu, terima kasih Bu Ani yang telah memaparkan mengenai PKM tadi. Buat adik-adik sekalian yang kami cintai, mungkin ini adalah kesempatan bagi adik-adik bertemu, bervirtual dengan Ibu kita, adalah koordinator PKM Pusat. Jadi kesempatan bagi adik-adik ini membuat adik kreatif untuk melaksanakan PKM ini. Kita buka pertanyaan atau semacam informasi yang bisa Ibu Ani berikan atau yang adik-adik butuhkan mahasiswa. Tolong diberi suatu perguruan tingginya, nama dan perguruan tingginya. Terima kasih. Silakan adik-adik semua. Yang ingin bertanya silakan ya. Adik-adik sekalian, mungkin setelah Ibu Ani tadi memberikan paparan mengenai PKM, tentu mulai terbuka apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita laksanakan. Tadi Ibu Ani telah mengupas seluruh apa maksud dari PKM dan kegiatan-kegiatan apa yang ada PKM penelitian, pengabdian masyarakat, dan kewirausahaan. Mungkin adik-adik ini telah punya proposal, tetapi setelah dilihat proposal dengan tayangan tadi dengan Bu Ani, mungkin adik-adik bisa membuka wawasannya, menanyakan ke Bu Ani apa yang harus kita lakukan. Silakan adik-adik. Silakan Nak, silakan mahasiswa Ibu, silakan. Kesempatan ini, bagus ini kesempatannya. Mudah-mudahan PKM kita tahun 2020
2021 semakin banyak. Karena kemarin ini PKM kita cuman 52 judul yang lolos dengan 17 perguruan tinggi. Harapan kami ke depannya dengan ada pelatihan ini, mudah-mudahan semakin banyak PKM kita yang muncul di tahun 2020. Silakan. Adik-adik, ini ada Ibu lihat ini Abdul Hamdi hadir. Abdul Hamdi dari Stikes Perintis Padang. Bu. Ya, silakan nak. Apa yang terasa? Coba ngomongin dengan Ibu Ani apa? Kita kan udah bikin proposal, udah kirim proposal. Coba. Coba. Abdul Hamdi ada? Coba kemukakan apa yang terasa, mungkin memotivasi kali. Bagaimana kita supaya bisa bikin proposal PKM, memotivasi kita mungkin. Bagaimana trik-triknya? Coba tanya sama Ibu Ani. Ya, Ani. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, Stikes Perintis. Oke. Ya, mungkin gini Bu, karena kebanyakan mungkin saya pribadi karena baru pemula untuk ngurus PKM nih Bu, mungkin kayak kesulitan dalam tulis latar belakangnya, mungkin kayak anggaran biayanya mungkin agak sulitnya di situ mungkin yang saya alami gitu Bu. Mungkin ada tipsnya mungkin Ibu untuk ada permasalahan yang saya terima gitu Bu. Ya. Ya, langsung saya jawab, Bu. Ya, langsung Bu. Oke, terima kasih. Ya, ini ya, ini saya tahu adik-adik adalah pemula. Ya, pemula. Sekarang bagaimana untuk pemula itu? Memang untuk apa namanya buku pedoman PKM yang 2021 itu sampai sekarang belum apa namanya belum terbit. Sehingga aturan main sampai dengan biaya itu belum ada. Karena belum ada memang. Ya. Tapi apa itu namanya contoh sudah pernah melihat buku pedoman PKM yang 2020? Kita belum nak? Sudah ya? Karena sudah menyusun. Kita belum lihat Bu. Belum. Nah, pedoman yang lama. Pedoman 2020 sudah. Sudah ya? Baik. Dianggap sudah ya? Nah, kalau misalnya ini kan dari Stikes ya. Stikes itu Sekolah Tinggi Kesehatan, betul ya? Stikes Sekolah Tinggi Kesehatan. Iya, Bu. Sekali ide-ide yang bisa diambil dari Stikes gitu. Tidak kekurangan satu apapun. Untuk PKMP penelitian banyak sekali. Contoh ya, contoh nanti bisa Bu Ari bisa berikan contoh. Contoh itu yang di kesehatan misalnya, contoh ya, penelitian. Kita bisa misalnya untuk yang akan datang apa itu penelitian tentang apa namanya tentang COVID ya. Misalnya kita bisa apa namanya tidak usah terlalu tapi memetakan saja di suatu daerah di daerahmu ya misalnya itu berapa yang positif, berapa yang itu sudah suatu hal yang baru dan apa yang dikerjakan ya. Mungkin kalau Stikes yang yang produknya adalah nurse misalnya, bagaimana caranya misalnya apa namanya atau yang sudah pernah dilakukan, kalian bisa deskriptif gitu kan, yang sudah dilakukan dalam itu namanya penanganan pasien COVID. Ya, kalau tidak bisa langsung itu bisa dengan data yang sudah ada di rumah sakit itu bisa dibuka gitu kan, karena ini nanti kan untuk 2021 ya kan, 2021 pastilah rame tentang COVID ya kan.
Gitu. Misalnya kalau jurusannya itu nurse, tapi kalau jurusannya misalnya analis kesehatan misalnya, ya, kalian bisa penelitian, ini masih penelitian loh ya, belum yang lain. Penelitiannya misalnya bisa tentang, cari aja di lab tes misalnya, atau rapid test. Ya. Rapid test itu ada manfaatnya atau tidak, misalnya seperti itu. Berapa persen misalnya yang dia positif, yang dia reaktif, kemudian dia tertular atau dia tidak tertular. Itu bisa dihitung. Ya. Itu belum kita kerja di lab, masih pakai data UDER, data puskesmas atau data pemerintah. Jadi bisa, apalagi PKMM misalnya. PKMM kalian melatih saja masyarakat untuk menggunakan masker, untuk cuci tangan, hal-hal yang sederhana. Tapi ada keunikannya dan ada manfaatnya. Ya. Mengapa? Kalau judulnya itu misalnya yang PKMM ya, misalnya melatih masyarakat X untuk menggunakan masker gitu, sangat sederhana. Tapi misalnya mereka kalian latih menggunakan masker, kalian latih untuk menjaga kesehatan COVID. Kemudian kalian latih untuk membuat masker dan kemudian dijual. Ya. Jadi kita memberdayakan ke masyarakat, ada gunanya, ya, dan kreatif. Gitu. Ya. Banyak sekali yang di ini. Kalau masalah keuangannya, masalah berapa jumlahnya itu sampai sekarang nanti lihat di buku pedoman yang baru. Ya. Ini belum, ya, belum digunakan, belum bisa saya berikan ke kalian karena memang belum ada ininya, belum ada buku pedomannya. Ya. Jadi bayangannya seperti itu. Ya. Banyak sekali, apalagi stikes ini. Banyak sekali yang bisa dibongkar, dieksplor. Banyak. Ya, banyak sekali. Enak kok stikes itu. Maksudnya yang kesehatan. Bidang kesehatan itu ya, ilmunya yang bisa dieksplor tuh banyak sekali, ya. Contoh yaitu tadi yang Ibu berikan, ya. Tapi yang itu kreatif ya, baik, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Sudah Ibu, saya terlalu banyak ngomong. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Ada lagi, Ibu? Saya kembalikan ke moderator. Silakan Rizky hidupkan mic-nya. Rizky, suaranya belum keluar. Baik, Ibu, ini ada di chatnya, ada pertanyaannya. Oh iya, saya buka. Apa hal yang paling terpenting dalam membuat sebuah proposal atau poin-poin penting yang harus diajukan dalam proposal? Yang paling penting ya, yang paling penting mengajukan proposal itu adalah aturan-aturan yang ada di buku pedoman. Itu paling penting. Aturannya apa? Di buku pedoman yang terbaru loh ya. Pedoman yang terbaru. Ibu ulangi lagi pedoman yang terbaru. Jangan pakai pedoman yang lama. Karena pedoman lama itu bisa jauh sekali beda dengan buku pedoman baru. Yang paling penting saat menyusun proposal, pahami buku pedoman. Yang paling baru. Setelah itu, setelah paham, di situ ada satu-satu nanti.
ditulis di pendahuluan itu apa saja yang ditulis, itu ada. Kita ikuti semua yang ada di situ. Ya, aturan-aturan ikuti semua. Ya. Yang pertama tadi, ya, untuk menulis proposal apapun itu proposalnya, pegang dulu buku pedomannya, pedoman yang terbaru. Setelah itu buka buku pedoman, aturan-aturan mainnya semuanya ada di situ. Oke, itu yang paling penting. Saya kira gitu, Mas. Jadi yang paling penting adalah buku pedoman, dan ini buku pedoman yang PKM yang 2021 untuk yang 5 bidang itu ada beberapa perubahan yang mendasar. Kalau yang nanti yang 3 bidang tadi, HI, GT dan GFK itu tidak banyak perubahan. Oke. D. Ketua adik-adik masih ada? Ini ada dari Pekanbaru, dari Universitas Lancang Kuning, Riko. Ini proposalnya sudah ada nih Bu, tapi mungkin ada yang dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Saya ingin bertanya nih Bu tentang PKMK nih Bu. Tentang apa? PKMK kewirausahaan Bu. Oh ya, baik. Nah, saya kan sudah 2 kali ikut nih Bu. Ini yang kedua kalinya ikut Bu. Untuk PKMK, saya kan yang sebelumnya itu tidak tahu kesalahannya apa. Jadi saya ingin bertanya sama Ibu, bisa nggak sih Kemendikbud nih yang proposal-proposal yang tidak diterima itu diberi feedback pada kami supaya PKM selanjutnya proposal selanjutnya itu lebih bagus dan bisa diterima gitu. Ya. Mas Riko ya. Jadi sebetulnya reviewer itu dia menulis semua apa yang perlu diperbaiki dan ditambahkan. Itu penilainya. Cuman permasalahannya itu Belmawa tidak tenaga untuk membagikan kembali ke perguruan tingginya. Mereka orangnya cuma hanya sedikit. Dan rata-rata pegawainya itu adalah honorer. Ya. Jadi mereka tidak punya tangan kalau dibilang. Kalau habis waktu dia untuk mengerjakan yang lain. Saya lihat anak-anak di situ ya. Saya lihat yang saya bilang, bisa nggak ini dikembalikan ke mahasiswa? Bisa Ibu, tapi kami tidak punya tenaga. Itu masalahnya di situ. Saya tidak tahu apabila perguruan tinggi masing-masing ya yang meminta, tapi juga itu siapa nanti yang membagi. Karena nanti kan itu dikembalikan lagi ke sana, itu kan memerlukan waktu juga, memerlukan tenaga kan. IT-nya dia kembalikan, itu mereka tidak punya tangan untuk kerja itu. Nah, itu masalahnya. Tapi di sini itu kalau mau buka ya, kalau bilang reviewer itu tertutup, tidak sama sekali. Kami memberi masukan. Bahkan masukan itu kadang-kadang saya bisa panjang sekali, harapanku ada yang bisa baca gitu. Ya, biasanya. Tanya Ibu Ari itu. Jadi kita ketik banyak, karena pengen ini sebetulnya bagus, tapi kok ini gitu. Nah, tetapi kita perlu kunci. Tadi yang sudah Ibu katakan, bahwa kunci pertama adalah kita taat aturan. Itu saja. Pertama. Kedua, kreatif, inovatif. Kalau misalnya proposalmu itu sudah oke, alasan administrasi lolos. Kemudian yang kedua dilihat, itu adalah kreatif dan inovatif. Ya. Bayangkan saja, dari 65.000 proposal itu kira-kira yang diambil sekitar 4.000, dananya adanya 4.000 atau 5.000. Dan kemudian yang kreatif itu akhirnya ya yang kemarin ya, yang ini yang tahun 2020. Itu yang tidak lolos administrasi, 60% sendiri.
Coba sekarang tanyakan ke diri sendiri. Apakah, tanya Mas Riko, apakah adminku ya, administrasi yang sudah saya buat yang proposal itu tak upload, itu sudah sesuai dengan permintaan di buku pedoman yang paling baru. Itu saja dulu. Ya. Kalau misalnya sudah, ini sudah semua ya, dari Universitas Lanyang Uni. Maksudnya yang baru kemarin itu halaman sampul dan halaman pengesahan itu dipisah dengan halaman utama. Nah, rata-rata kemarin mereka masih menggunakan buku PKM, pedoman PKM yang 2019 yang tidak dipisah gitu. Akhirnya guguran semua, berguguran di situ. Belum sampai tadi ya membuka pintu tadi, belum, itu artinya apa? Taat aturannya. Coba nanti dilihat lagi ya. Tadi Mas Riko tadi, proposalnya yang salah di mana? Ya, salah apakah adminnya, administrasi tadi ya, diunggahnya seperti apa ya? Terus kemudian jumlah halaman, terus kemudian penomoran, terus kemudian spasi, itu dilihat dulu. Kalau misalnya lo punya aku sudah bagus, sudah sesuai gitu dengan aturan. Kemudian dilihat yang kedua tadi, kreatif, inovatif. Ya. Kreatif tidak punya aku. Sudah terlalu banyak belum? Mana kebaruannya? Ya. Ini yang ditanya nih. Ya. Kalau misalnya, punya aku sudah kreatif gitu. Kreatif yang seperti apa? Gitu kan. Apakah itu bukan pengulangan? Ya. Itu juga harus diingat. Pengulangan ini contohnya seperti ini. Pernah ada dulu di PKM yang lalu, itu langsung kita corek dianggap tidak kreatif. Ya. Jadi memang betul-betul harus banyak baca. Nah, kemudian PKMK, ini juga kunci ya, PKMK, anak-anakku semua PKMK. Jangan ngajukan yang makanan. Dah, titik itu aja. Apapun itu, keripik-keripik, bolu-bolu atau brownies atau minuman-minuman segar, hindarkan. Jangan ajukan. Mengapa gitu kan? Mengapa kok tidak boleh gitu? Padahal saya jualan minuman itu laris sekali dan saya menjadi jutawan gitu. Ya, balik lagi di sini. PKM. Di sini PKMK terutama. Itu kami lagi di sini tidak lagi ya, itu nomor 2. Keuntungan profit itu nomor 2. Nomor 1 sekarang yang dinilai adalah produk teknologi. Produk teknologi itu yang dinilai. Kalau misalnya keripik-keripik, ya di sini ada keripik kulit rambutan, ada keripik biji semangka. Tadi yang tanya ke saya keripik biji apokat. Sudah nggak dilirik itu sama sama reviewer. Mengapa tidak dilirik gitu kan? Ya apa mungkin kita makan kulit, kita makan tanpa diolah gitu kan? Cuman diiris tipis-tipis, dikeringkan, digoreng gitu. Siapa lagi yang mau beli gitu kan? Dipikir aja, mau nggak misalnya disuruh beli kulit salak atau kulit rambutan dikeringkan terus dimakan, yang bener aja gitu. Nah, oleh karena itu penekannya K itu adalah produk teknologi. Itu. Produk teknologi. Kalau misalnya teman tadi dari Stikes misalnya, dia menjual suatu sabun untuk hand sanitizer atau sabun berbentuk kertas. Yang bisa dibawa kemana-mana, gitu kan? Orang-orang bawa sabunnya kan cair, tumpah-tumpah tuh. Dia buat yang kayak seperti kertas gitu. Atau teman-teman dari kimia atau dari farmasi ya kimia lah. Nggak bisa dibuat. Di luar sudah ada yang jual. Kenapa nggak bisa gitu? Misalnya loh, ini kalau tidak eranya, maksudnya besok ya, setengah-setengah kan, mudah-mudahan besok setengah-setengah bisa di lab, terus jualnya adalah.
Seperti itu ya Mas Riko, paham nggak ya? Paham Bu, paham. Paham nggih? Paham nggih Bu, paham. Ya, jadi dilihat dulu kesalahanku apa, terus setelah itu kreatif apa gitu. Harapan Ibu semester berapa ini sekarang? Kalau semesternya masih awal, oh ya, satu lagi yang penting. Ajaklah adik kelas kalian. Kita tidak tahu tahun depan mungkin kita lulus, ya. Karena ada beberapa kelompok, ya, ada beberapa kelompok termasuk kelompok yang di kami di UGM, itu seluruh anggotanya lulus. Terus tanya ke ibu itu pendampingnya, pembimbingnya tanya ke ibu. Apa yang ibu bilang? Syukur ibu bilang itu. Tak syukurin aja. Loh, kok Bu Hani ini loh tidak mencarikan solusi, malah ibu bilang syukur. Baca di buku pedoman. Disarankan, diwajibkan untuk 2 angkatan. Tapi dia 1 angkatan, lulus semua. Ya saya bilang syukur kamu nggak baca sih. Dosennya itu yang tak bilang gitu. Tidak baca tuh buku pedoman, baca dong. Mengapa di buku pedoman itu ditulis semacam itu? Karena kasus yang lulus semua itu sudah pernah terjadi. Dan kami mengetiknya kembali, kami menyusunnya kembali di buku pedoman supaya tidak terulang. Tapi dilakukan lagi. Ya sudah. Terus uangnya bagaimana? Kembalikan. Bel mau. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini adik-adik sudah tingkatnya sudah agak tinggi, ajaklah adik kelas. Ajaklah adik kelas yang nanti seandainya kalian sudah lulus, siapa tahu kan? Sudah lulus atau sedang KKN gitu. Adik kelasnya ini yang bisa membantu, yang bisa itu, walaupun itu adalah pemikiran dan ide kalian. Ya. Gitu. Jangan loh, ini kan ideku, masa nanti adik kelasku yang presentasi gitu. Tidak. Seorang pimpinan, seorang yang punya perusahaan, dia tidak pernah bicara sendiri. Ya kan? Yang bicara adalah asistennya atau manajernya di situ. Tuh. Ya? Oke nggih? Baik. Ada lagi? Maka Bu. Ya, terima kasih. Ini agak bersemangat ini mahasiswa nih Bu. Banyak pertanyaannya nih Bu. Ya silahkan. Ini dari Lisa, dari Stikes Baitur Rahim, Jambi. Silakan Lisa. Kamera tolong dihidupkan ya. Lisa dari Baitur Rahim, Stikes Baitur Rahim. Silakan. Halo, assalamualaikum. Bisa dengar suara saya? Dengar? Bisa. Baiklah, di sini saya ingin bertanya kepada Bu Ani. Ya. Kesalahan apa saja sih yang sering terjadi di dalam membuat proposal itu, dan bagaimana cara kita untuk mengatasi atau paling tidak meminimalisir kesalahan tersebut? Terima kasih. Ya. Sama jawabannya dengan yang tadi. Jawabannya sama yang tadi sama Mas Riko tadi. Pertama itu Mas Riko sama yang satu. Buku pedomanmu ini dilihat gitu kan. Kesalahannya biasanya di admin, udah itu. Terus kedua di kreatif, di administrasi halaman, sampul pengesahan, itu hal-hal seperti itu kesalahannya. 60% sendiri kesalahan di situ. Oke, udah ya Pak ya. Ada lagi nih Bu, tapi pertanyaan Mega yang telah ditanyakan oleh teman sebelumnya. Tolong dianalisa kembali karena telah Ibu Ani ngomongin tadi. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu dari Mega dari STEMIK Riau Pekanbaru. Silakan Mega. Iya Bu, salam Bu. Saya Mega Susanti dari STEMIK Amik Riau Bu. Izin bertanya Bu untuk PKMT. Yang saya angkat semalam itu permasalahan yang ada di daerah saya. Menurut saya udah mantap ya kan Bu. Untuk adminnya udah sesuai, tapi nggak tembus juga. Sebenarnya standar dari kreatif itu seperti apa Bu? Apa karena kami ngambil skala yang kecil gitu Bu? Permasalahan yang kecil atau bagaimana Bu? TMPE. T Bu. Teknologi Bu. T. Ya, teknologi. Adminnya sudah ya.
adminnya insya Allah kami aman semua, Bu. Nah, masuk ini yang kedua, kreatif dan inovatif. Masuknya di situ. Sekarang yang PKME dia, ini sedikit ada perubahan. Tidak saja, tentunya kan apa namanya mitranya adalah profit oriented ya, sudah benar ya. Profit oriented kan? Iya, Bu. Ya, itu teknologi yang kita berikan ke apa masyarakat tersebut bukan teknologi yang sederhana. Ya. Jadi teknologinya ini lebih dibanding teknologi yang dimiliki oleh mitra kita. Beberapa tahun yang lalu itu apa namanya contoh ya beberapa tahun tapi tahun waktu itu tahun 2014, 13, 14 itu ada membantu apa pemulung gitu ya kelompok ini apa botol-botol plastik itu dia membuat pemotong pencatah botol. Ya. Tapi kalau itu diajukan sekarang itu kalah. Jadi apa teknologinya itu teknologi terapan, tapi dia lebih apa namanya canggih ya, lebih tinggi dikit dibanding dengan yang apa namanya yang ada di masyarakat. Nah, terus kemudian ada lagi satu kunci, bukan kunci, tapi adalah kebiasaan dan apa biasanya tidak terlalu apa masuk ya karena dianggap tidak terlalu kreatif. Contohnya adalah betulnya bagus, saya bilang bagus ya, karena kenyataannya sekarang itu ada apa itu namanya yang dijual. Ya. Contohnya adalah membantu para UKM ininya apa pembukuannya itu kan bagus karena mereka kan kadang kalau di tempat kami di Jogja itu ada namanya apa penjual bukan kasongan, penjual nasi di pinggir-pinggir itu ya itu dia mereka tidak tahu tentang perhitungan atau pembukuan, mereka tidak paham gitu. Terus mereka dibuatkan sistem gitu kan, dibuatkan apa itu namanya program gitu kan. Ya dibuat sebetulnya itu kan bagus itu ya, bagus gitu. Sekarang sudah tidak laku lagi karena semuanya buat itu. Gitu. Nah, inilah kreatifnya. Nah, sekarang ini ya. Karena kita banyak sekali perguruan tinggi dan kemudian mengapa punyaku sebetulnya sudah aman tapi belum ini belum apa tembus. Itu kreativitas ini dia. Itu yang harus ditonjolkan. Nah, bagaimana caranya menonjolkan kreativitas? Carilah sesuatu yang unik. Tadi misalnya Ibu cerita tentang TIMIK itu apa? Sekolah tinggi. Apa, Bu? TIMIK itu sekolah tinggi apa? Teknologi informatika, Bu. Oke. Informatika. Misalnya membagikan jelas informatika ya masalahnya. Nah, sekarang ilmumu itu ilmu bagus sekali sebetulnya kan informatika itu ya manajemen. Nah, ini kalian buat unik ya. Misalnya sama-sama tadi Ibu bilang apa namanya apa penjual itu ya di Jogja itu namanya hack apa ya? Itu kan dia nggak pakai pembukuan. Terus kalian buatkan aplikasinya gitu kan. Itu sudah banyak, sudah ada juga yang jual di Play Store itu ada kan yang apa buka gambarnya itu apa namanya di itu. Nah, sekarang kamu tambah sesuatu yang unik di sini. Misalnya ditambah sedikit mudah dipahami atau apa ditambah sedikit yang apa namanya dengan bahasa daerah misalnya atau bahasa lokal misalnya istilah-istilah
uniknya itu dibuat seperti itu. Itu kan kreatif sudah di sini, tapi uniknya ini ditambahkan. Misalnya di Riau ya, mungkin buat program untuk apa itu namanya UKM misalnya, program keuangan, oke lah. Tapi selain ininya kan tentunya sudah baku ya kalau kalau perhitungan ekonomi. Tapi tambahlah misalnya dengan satu titik menggunakan bahasa Riau atau bahasa yang dipahami oleh para yang dibantu tadi, ya kan? Itu kan ada keunikan di situ. Mungkin tadi sudah banyak yang dia membantu manajemennya secara online, membantu secara online atau secara secara online misalnya, atau pembukuan yang pakai komputer atau pakai program gitu kan, membuatkan aplikasi gitu. Tapi tambahlah suatu titik yang semua tidak punya. Ya. Yang tidak punya tadi misalnya dengan bahasanya misalnya. Hal-hal semacam itu ya untuk semuanya. Sehingga apa? Sehingga si reviewer itu saat membaca, awalnya biasa ini. Kan ilmu komunikasi ini biasa. Semuanya sudah ada. Tapi ada uniknya ini. Ini beda dengan yang situ. Tambah nilai. Ya. Itu trik untuk supaya reviewer itu tertarik. Trik untuk supaya reviewer tertarik. Ya. Dibuat ya. Kalian susun kalimatnya. Kalian buatlah pendahuluan awalnya itu. Supaya reviewer itu jatuh cinta dari tulisanmu atau judulmu. Oh ya, judul. Hati-hati dengan judul. Reviewer yang sekarang itu tidak lagi suka dengan memang sudah dilarang, sudah kami usahakan untuk singkatan akronim yang tidak semestinya. Misalnya seperti yang tidak semestinya itu es pocong. Itu apa? Itu es pocong, itu singkatan apa? Itu kan sudah tidak masuk akal, sudah yang dijual ada es ya, terus ada pocong lagi, kan ngeri gitu. Terus dia ini kan itu bagi kami yang jual, bagi yang beli kan tidak, ya kan ngeri dia malahan. Ya, hal-hal seperti itu. Nah, kebanyakan mahasiswa itu masih terkungkung di dalam pikirannya sendiri gitu. Apakah itu K, apakah T atau M, itu terkungkung gitu. Ya. Kalau K itu ya masyarakat pengennya apa gitu kan. Ya kita cari dia apa yang pasti apa dengan produk dari kita yang kalau K. Nah, kalau T itu sebetulnya sedikit. Tapi mungkin tempatmu itu uniknya itu belum masuk. Kalau menurut Ibu loh ya, Ibu belum baca proposal. Taruhlah yang unik di situ. Ya beda gitu. Saya buat aplikasi. Ya sama dia aplikasinya dengan itu, tapi punya aku beda. Punya aku ada sesuatu yang lebih. Gitu. Tonjolkan ditulis di situ. Ini kelebihannya dengan aplikasi yang ada ini. Gitu. Ya. Ini yang penting sekali. Tonjolkan. Kreatif, unik. Yes. Ya, setelah itu baru bawahnya. Ya, 3 tadi. Tujuan. Tata aturan sudah oke. Tapi kreatif sudah gitu kan. Tapi tidak unik. Semuanya mahasiswa pengennya kreatif. Kalau bisa dilihat itu oleh reviewer, waktu lihat baca reviewernya harus bilang, wow, gitu. Wow, kreatif anak ini, gitu kan. Gitu. Kalau misalnya, wah ini sudah biasa ini, udah nggak kreatif lagi, sudah sering saya baca sudah itu. Nah, ya, jangan buat sesuatu yang sederhana. Ibu tadi contoh ya,
contoh yang ada mahasiswa dia itu jualan PKMK. PKMK itu kan iptek ya, teknologi produk iptek. Awal itu ibu katakan kok dia kok ini ya waktu ibu baca dia dia jualan boneka. Kok boneka ya? Kan kok kreatif. Nah, isinya yang kreatif, dia hanya jualan boneka. Tapi boneka untuk apa? Pembelajaran. Pembelajarannya siapa? Pembelajaran satu itu, dari kebidanan tuh anak. Menang dia. Dia cuman, ibu bilang, dia buat, membuat boneka, tapi untuk pemeriksaan dalam, kan ibu-ibu bidan. Ya. Mungkin yang dari stikers tahu ya, yang jurusan bidan. Jadi dia lihat bagaimana cara hitting, bagaimana dengan boneka itu, gitu. Menang dia. Mengapa? Wah, laku seluruh Indonesia ke bidan-bidan mahasiswa bidan se-Indonesia, dia jual semuanya. Sukses dia. Ya. Dia padahal buat boneka ya, terus buat boneka. Hanya untuk belajar untuk bagaimana caranya me-hitting, terus bagaimana epis memotong saat bayi mau lahir gitu kan. Itu dia laku sekali itu. Ya. Itu hanya sederhana, hanya boneka yang kaya. Tapi itu adalah iptek, ya kan, untuk pembelajaran. Gitu, guys. Pokoknya sekarang yang kalau yang kaos, yang makanan, yang minuman, ya. Kalau dia tidak ada uniknya, tidak ada kreatifnya, itu sudah habis. Maksudnya dia dianggap tidak kreatif. Jadi untuk memperbanyak proposal yang masuk, itu jangan dimasukkan. Ya, biar nanti masuk. Biar nanti si reviewernya itu baca 2 kali. Gitu. Ya. Kalau yang makanan atau yang minuman gitu baru dibaca judulnya langsung minggir. Ya. Oke. Udah ya, mudah-mudahan untuk kali ini bisa ya. Ya, bisa tulis saja, enggak masalah. Nanti tunggu nanti Januari baru di-upload ya, tunggu pedoman yang baru. Ya. Pedoman yang baru, Ibu belum tahu apakah nanti dipisah ya adminnya. Ya dulu adminnya nanti yang baru ya Mbak ya. Jadi dibuka buku pedoman 2021 ya, disesuaikan proposalmu. Ya. Jangan yang ini sudah disetujui oleh dosen X, jangan dulu. Ya. Karena pedomannya baru. Ya, oke ya. Oke Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya. Ibu, terima kasih Ibu Ani. Ini masih ada pertanyaan dari Stikip Rokania. Silakan, iya, Ella, silakan. Tapi Ibu mohon dari adik-adik ini kameranya tolong dihidupkan. Kameranya mohon dihidupkan, diaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ella Andesti dari kampus Stikip Rokania. Ini pertanyaannya. Ya, coba Ella, apa maksudnya? Pertanyaannya apa? Analisis. Mengenai analisis ekonomi usaha, Bu. Fakultasnya Stikip, Bu. Stikip Sekolah Tinggi Ilmu. Ya. Ilmu apa? Kependidikan, Ibu. Ya, Stikip. Iya, Analisis ekonomi secara gampang itu adalah perhitungan untung rugi. Analisis ekonomi. Jadi biaya produksi berapa, terus kemudian harga jual berapa, terus kemudian untungnya berapa atau ruginya berapa, itu analisis ekonomi.
Kalian bisa buka googling ya, analisis ekonomi sederhana, itu saja. Nanti kita masukkan di situ. Ya, itu yang dimaksud analisis ekonomi seperti itu. Ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi nanti harga produksinya berapa gitu kan? Harga produksi itu beli bahannya, tenaganya, listrik dan sebagainya. Terus kemudian harga jualnya berapa, untungnya berapa itu analisis ekonomi. Ya, nanti dilihat yang sederhana saja. Kemudian berapa keuntungannya, kapan kita sudah untung seperti itu. Ya, dari yang sederhana saja. Ya, nanti dihitung kapan sampai terjual berapa barangnya, setelah itu untung semua gitu kayak ya. Nanti iya, Bu. Terima kasih, Bu. Monggo. Halo. Terima kasih Bu Ani. Apakah waktu kita masih ada? Ini dari Akbid Pusada Gembilang, Rengat Ibu Ani. Ini dengan Siti. Silakan. Dengan Siti. Halo, Siti. Halo. Siti. Connect. Ya. Iya, halo Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama kami Siti Aisyah dari Akbid Pusada Gembilang Pendidikan. Jadi di sini kami ingin bertanya Bu ya. Seperti apa Bu tips kita memilih judul yang bagus dan menarik untuk diajukan sehingga menarik peminat untuk melihatnya Bu. Terima kasih Bu. Yang menarik dan untuk isu yang sedang beredar. Jadi hal-hal yang baru, yang dianggap baru sesuai dengan bidangmu. Kalian tidak usah mencari yang di luar sana, tapi yang di bidangnya sendiri dulu. Terus kemudian yang di bidangmu itu yang paling baru yang mana? Itu yang diambil. Jadi kalau kita misalnya mengambil bidang lain, misalnya saya misalnya di bidang dari kedokteran, kemudian saya mengambil dari teknik misalnya, saya nggak tahu ilmunya teknik, yang saya anggap baru di teknik itu sudah lama. Lebih baik kita ambil di bidang kita sendiri, dan bidang kita itu yang kita ambil adalah yang paling baru. Isu yang paling baru atau permasalahan yang paling baru di bidangnya sendiri. Itu untuk pemilihan judul ya. Itu yang paling penting itu. Kalau itu tempatnya ilmu kita sendiri baru, itu nanti di secara nasional dia juga akan baru tentu. Oke, itu ya. Itu karena tadi kreatif tambah unik. Unik tambah bermanfaat. Jadi sudah kreatif tapi tidak ada keunikannya. Ya wes. Ya, gitu ya. Di bidangnya sendiri dulu. Bidangnya apa yang baru, yang original apa, yang masih hangat-hangatnya apa, itu yang diangkat. Ya. Dan itu yang diolah judulnya itu ya banyak pasti judulnya. Nanti dia akan ketemu judul mana yang kreatif. Ya, tidak. Dan kemudian tidak ada tema. Ya, di PKM itu tidak ada tema. Misalnya, sekarang yang tentang narkoba misalnya, enggak. Mungkin teman-teman dari kesehatan bicara narkoba, tapi teman-teman dari pendidikan dia belajarnya tentang yang dikeluarkan adalah cara pendidik ya, atau alat-alat pembelajaran ya di tempat mereka. Mungkin di PKM PSK beda lagi ya, mereka belajar tentang antropologi, ada yang belajar tentang bahasa gitu kan. Kalau yang di eksakta juga beda lagi gitu, beda-beda ya. Di eksakta itu pun yang misalnya
teman-teman dari MIPA yang kimia, dia cerita tentang kimia yang sedang apa, mungkin partikel-partikel nano gitu kan, ya itu. Di bidang kesehatan, di bidang kedokteran lain lagi. Ini sekarang, misalnya sekarang sedang COVID, ya, cari ini apa bahan-bahan untuk COVID, meningkatkan sistem imun, gitu kan? Itu bidangku. Bidang pertanian jelas nggak tahu itu, ya kan? Bidangmu sendiri dulu, ya. Bidangmu sendiri, itu yang dieksplor. Baru nanti kita ngajak teman, misalnya itu boleh ngajak teman dari prodi yang lain. Kalau itu perlu. Misalnya tadi K tadi, boleh kalau ada teman dari yang ekonomi, boleh ngajak teman dari ekonomi. Tapi kalau tidak ada ya dikerjakan sendiri, gitu kan? Dan tadi dari STKIP tadi. Oke, sudah Ibu? Ada. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Ibu Ani kepada kita adik-adik mahasiswa semua terbukalah wawasannya. Mudah-mudahan apa yang diberikan Ibu Ani kepada anak-anak Ibu semua. Besok kita kan ada acara beda proposal. Mudah-mudahan Ibu narasumber, Ibu Presti dan Ibu Bermi akan membuka semua, akan membedah proposal-proposal dari anak-anak kita ini. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang ikut dengan Ibu Ani? Ada lagi? Anak-anak Ibu semua, kesempatan ini kapan lagi ini? Mumpung Ibu Ani berada di kita sekarang. Ini ada satu pertanyaan tentang penilaian tertinggi ya. Ada dari ya. Aulia Farmasi, Dwi Farma Bukit Tinggi ya. Nah, ini salah satu trik juga. Kalian buka juga lembar penilaian, form penilaian. Mana yang paling tinggi? Salah satu trik juga, salah satu trik ya. Misalnya di situ ada disebut tentang kebaruan misalnya. Nah, di dalam proposal kalian itu harus ada tulisan kebaruan. Gitu. Ibu tidak hafal ya, tapi ini contoh. Jadi kalian lihat form penilaian, itu kan ada tuh form penilaian di buku pedoman. Kalau sudah punya, tapi buku pedomannya belum jadi ya. Tapi itu ya kuncinya, buka. Terus kemudian di situ itu ada poin ini, ada nilai paling tinggi ada di situ. Ya. Tetapi tulislah, masukkanlah poin-poinnya itu secara tersamar. Ya. Jangan misalnya harusnya bab 1, bab 2, bab 3, tahu-tahu kalian buat lagi bab ke 1,5 gitu. Yang di situ diminta ada di penilaian. Nah, tapi misalnya itu tadi, dia minta kebaruan. Tulis di situ di pendahuluan. Kebaruan penelitian ini. Nah, kebaruan usaha ini. Gitu misalnya seperti itu. Ya, untuk Ilhami Aulia Farmasi Dwi Farma Bukit Tinggi. Dan untuk teman-teman yang lain. Ya, itu nilai yang oke. Kunci. Pegang kuncinya. Ya, biar bisa buka tuh. Ya. Oke. Sampun Ibu. Ya sudah Ibu. Udah. Apa yang telah adik-adik dengar tadi, mahasiswa dari Bu Ani yang telah dikupas seluruhnya, mudah-mudahan untuk acara beda proposal besok, mudah-mudahan terbuka apa yang tujuannya yang harus kita capai. Ibu Ani gimana? Ya, senang. Senang. Anak-anaknya aktif. Anak-anak ya, mudah-mudahan Ibu. Kan waktunya ya. Ya. Alhamdulillah Ibu, kami dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr.
Dr. Indrawini Astuti, mudah-mudahan anak-anak kita ini terbuka wawasan dengan masukan Ibu tadi. Ya. Nah, kami dari saya sebagai moderator ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Ibu, mohon dimaafkan. Kami dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Terima kasih Ibu Ani, terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan anak-anak. Saya boleh izin ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu. Bu, terima kasih. Ibu Ani, kita foto bersama dulu boleh nggak, Bu? Oh, boleh sayang. Boleh. Kita Boleh. foto screen bersama ya. Ya. Semuanya ada ke kamera, coba ke kamera. Satu. Kamera. Tuh. Kamera. Hidup Sebentar, kamera sebentar. semua. Kita screenshot ya, sebentar ya. Semuanya ada kamera. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Makasih Bu Ani. Terima kasih juga. Ya. Terima kasih. Bye. Sampai Ya, Bu. Bye. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah adik-adik, kita istirahat sejenak. Sebelum kita Ibu Presti dengan Ibu Berni masih di virtual kita sekarang masih ada Ibu narasumber dari masih Ibu Presti. Ibu Presti? Ya. Ini mungkin selanjutnya kita akan masuk ke Bapak Profesor Heri, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, tetapi dia sebagai narasumber nanti setelah kita sholat asar. Nah, saya mohon dengan adik-adik sekalian, kameranya mohon dihidupkan, jangan ngantuk, hidupkanlah. Bapak itu aja dia dari pagi virtual, dari pagi malah nyambung-nyambung, jadi mohon untuk kameranya diaktifkan. Mungkin ada sedikit dari Ibu narasumber kita nih masih ada di tempat kita nih, Ibu Berni Hartesi. Mungkin apa besok kepada adik-adik kita ini kan telah mengirimkan proposal. Bagaimana trik kita dalam 3 hari ini ke depannya. Itu Ibu dengan Ibu Presti, saya mohon juga lah petunjuk dari Ibu Berni untuk memberikan atau mengumumkan kepada mahasiswa kita bagaimana dia menghadapi besok 3 hari ke depan. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukannya, apa yang telah dibuatnya, kami mohon sedikit informasi dari Ibu Berni Hartesi. Silakan Ibu. Ibu Barmi. Ibu Presti izin tadi. Ibu ini Ibu yang kerudung hitam ini atau enggak aktif? Coba panggil dia. Sebelum kita masuk ke jam halo. Sek ya, Ibu. Halo, Ibu Presti. Assalamualaikum, Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Ya. Iya, menjelang asar ini kita sebelum masuk ke Pak Kepala Prof Eri, mungkin sedikit pengumuman atau informasi buat mahasiswa kita untuk 3 hari ke depannya, Ibu Presti. Baik, terima kasih. Iya. Cek sound, suara jelas ya, Ibu. Jelas, Ibu. Kurang suaranya yuk.
Satu peluru bisa menembus satu kepala, tapi satu kata, satu tulisan itu bisa menembus jutaan kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibunda Ida yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk say hello dulu kepada adik-adik mahasiswa, khususnya adalah di lingkungan L2 Dikti 10. Nah, tadi kita sudah mendengarkan banyak wejangan, kemudian gambaran dari ibunda kita, ya, beliau senior untuk PKM yang berasal dari Universitas Gadjah Mada. Dan nanti pada hari besok, insya Allah, saya akan membersamai adik-adik mahasiswa selama kurang lebih dari jam 1 ya, sampai 5:30. Jadi besok harus sudah disiapkan stamina, energi, semangat yang luar biasa dan nggak boleh ngantuk. Ya. Nah, gambarannya mau seperti apa adik-adik? Bahwa besok kita akan membedah, ya, memberikan gambaran kalau tadi adik-adik mahasiswa sudah banyak yang menanyakan, saya udah kirim nih proposalnya, tapi kenapa nggak lolos? Saya kreatif mungkin, tapi kenapa nggak lolos? Why? Itu menjadi big question bagi adik-adik semuanya. Jadi kita akan ketemu hari Selasa, Rabu, dan Kamis yang insya Allah dengan kegiatan dari L2 Dikti wilayah 10 ini selama 4 hari ke depan, ini akan bisa memberikan peluru, ya, akan memberikan amunisi yang besar sehingga adik-adik yang sudah terpilih di dalam kegiatan ini sebagai peserta, maka akan menjadi role model, akan menjadi chain of agent di setiap perguruan tinggi masing-masing yang insya Allah nanti mudah-mudahan di tahun depan adik-adik semuanya bisa mencetak prestasi nasional khususnya untuk program kreativitas mahasiswa. Ya, dan ini tentu saja akan memberikan kebahagiaan minimal kepada alma mater tercinta di kampus masing-masing. Semangat! Iya, ini saya lihat adik-adiknya ada yang pakai video, ada yang enggak ya, tapi mudah-mudahan besok karena harinya itu adalah hari saya sebagai komandannya, saya besok yang punya wewenang, saya akan mewajibkan adik-adik semuanya untuk mengaktifkan video. Ya, dan tidak boleh ngantuk. Jadi kita akan isi dengan materi, kemudian mungkin nanti akan ada ice breaking dan lain sebagainya. Ibu Ida, mungkin itu saja dari saya, nanti akan ditambahkan oleh Adinda Barmi Hartesi, ya, beliau juga sebagai narasumber di hari yang ketiga. Kami sudah coba cek ya Ibu Ida, dan insya Allah tidak akan mengurangi kualitas kita bertemu membersamai adik-adik walaupun masih di dunia maya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida. Saya kembalikan lagi kepada Bu Ida. Atau mungkin dari Ibu Barmi. Ibu Barmi, kita mohon terima kasih Ibu Pristi. Sambil menunggu aktifnya tadi nih. Apakah Ibu Barmi bergabung dengan kita, masih bergabung dengan kami? Halo? Enggak. Berarti tidak bergabung Ibu Pristi. Ibu Pristi kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Dan besok mudah-mudahan adik-adik ini kuat, vitamin harus dimakan karena nanti dia akan membedah. Karena begini, kita kalau bisa Ibu Pristi ini kita akan masukkan proposal untuk entrepreneur world yang keempat di Jambi.
Jadi aktiflah, ulanglah nanti malam apa yang diberikan oleh Ibu Ani tadi siang. Mudah-mudahan besok proposalnya tidak ada kendala, lolos semua. Nah, untuk PKM kita masukkan untuk entrepreneur di Jambi bulan Oktober, itu harapan kami semua yang semua proposal yang diajukan lewat PKM 8 bidang ilmu ini hadir di Entrepreneur Award. Adik-adik ini udah semangat besok ini Bu Presti yang cantik ini, pasti kalian tidak ngantuk nanti ini. Nah, Ibu Presti, karena waktu kami juga mohon maaf ke adik-adik semua mahasiswa, ke Ibu Presti juga, Bapak Prof. Eri, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, belum dapat memberikan semacam menjadi narasumber atau memotivasi mahasiswa kita untuk hari ini. Mungkin di hari terakhir nanti mungkin bisa, karena Bapak ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kami mohon maaf Ibu Presti, cukup hari ini dengan kondisi jam yang masih ada waktunya tersisa, tetapi Pak Kepala akan menggantikan di lain hari. Nah, adik-adik semua, ini kami dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi adalah kesempatan yang baik ini, karena perguruan tinggi yang mendaftar untuk ikut PKM 8 bidang ini adalah 54 perguruan tinggi. Padahal perguruan tinggi kita di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Sumbar Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau adalah sebanyak 238. Nah, jangan adik-adik jangan disia-siakan, membawa nama perguruan tinggi harus hadir, artinya virtualnya, videonya harus dihidupkan untuk hari besok. Nah, untuk hari ini kami cukupkan sekian dari acara hari ini. Untuk besok kita mulai jam 1. Adik-adik mohon hadir, makan dulu, sholat dulu, semua kegiatan yang kita lakukan mohon hadir semuanya. Kami dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mengucapkan terima kasih. Kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati adik-adik, kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi, ada dua foto aja Bu Pristi dah. Udah nak apa besok. Insya Allah sampai jumpa besok Ibu Wida dan seluruh adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu.